Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun,
Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Habing, saat kita dekat, tapi hati kita jauh. Pernah nggak kamu lagi duduk bareng keluarga, tapi semua sibuk dengan HP masing-masing? Pernah nggak kamu lagi di gereja, tapi pikiranmu ada di notifikasi? Atau bahkan, saat berdoa, tangan kita masih menggenggam smartphone? Mungkin tanpa sadar, kita sedang menjadi paber. Paber adalah seseorang yang mengabaikan orang di sekitarnya karena lebih fokus pada handphone. Kelihatannya kecil, cuma lihat layar sebentar. Tapi perlahan, itu menggeser perhatian kita dari yang seharusnya penting. Bukan cuma menjauhkan kita dari orang lain, tapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Coba kita renungkan, berapa kali kita lebih cepat membuka HP daripada membuka Alkitab? Berapa lama kita bisa scrolling tanpa henti, tapi hanya beberapa menit kita luangkan untuk berdoa? Bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi karena perhatian kita sudah terbagi. Dan tanpa sadar, dunia digital mengambil porsi yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, seperti hubungan lainnya, butuh waktu, perhatian, dan kehadiran. Kalau kita terus terdistraksi,
bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Tapi kalau hidup kita penuh dengan notifikasi, apakah kita masih bisa peka? Tuhan memanggil kita untuk mengasihi sesama. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar mengasihi kalau kita tidak hadir sepenuhnya? Kadang, orang tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh didengar. Setiap momen adalah kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan. Lewat keluarga, pertemanan, bahkan hal sederhana. Tapi saat kita lebih memilih layar, kita bisa kehilangan momen yang tidak akan kembali. Di Mazmur 46:10 tertulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Kadang, kita tidak memberi ruang untuk diam. Kita selalu terhubung, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Padahal, di dalam keheningan, kita bisa menemukan Tuhan. Jadi hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa dengan yang kekal? Kita hidup di dunia yang sementara, tapi kita sedang menuju sesuatu yang kekal. Di Matius 6:21 tertulis, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Pertanyaannya, hari ini, di mana hati kita sebenarnya? Apakah masih tertuju kepada Tuhan, atau sudah tersita oleh hal-hal yang sementara? Firman Tuhan juga berkata dalam Ibrani 9:27, "Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Surga, atau neraka, bukan sekadar cerita. Itu adalah tujuan akhir dari setiap kehidupan. Dan seringkali, bukan hanya dosa besar yang menjauhkan kita dari Tuhan, tapi juga hal-hal kecil, distraksi, kebiasaan, perhatian yang terbagi, yang perlahan membuat hati kita dingin. Tapi kabar baiknya, dalam Yohanes 3:16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita kembali. Dalam Wahyu 3:20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Tuhan tidak mendobrak, tapi menunggu kita membuka hati kita untuk kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa jauh kita merasa tersesat, kasih-Nya selalu lebih besar. Selalu ada kesempatan untuk kembali. Selalu ada ruang untuk bertobat. Dan selalu ada tangan Tuhan yang siap merangkul kita. Karena tujuan Tuhan bukan menghukum, tapi menyelamatkan. Seperti tertulis dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi hari ini, mari kita belajar untuk kembali hadir. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di hadapan Tuhan. Let's put the phone down, dan kembali mendekat kepada Tuhan. Karena yang kita kejar hari ini, akan menentukan kemana kita akan pergi untuk selamanya. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini, satu hal yang saudara harus mengerti dan pahami gini. Kekristenan itu dibangun atas pribadi. Kekristenan itu dibangun di atas dasar pribadi Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dan karya penebusan Kristus. Jadi kekristenan itu dibangun dengan pribadi. Pribadi itu artinya Yesus sendiri dan penebusannya. Penebusan itu berbicara, saudara, inkarnasinya Allah menjadi manusia, dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia curahkan Roh Kudus yang belum satu. Dia akan datang kembali menjemput engkau dan saya. Itulah rangkaian daripada satu kisah tentang kehidupan kekristenan. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang Paskah ini, Paulus memberi satu dorongan bagi kita, memberi satu kesimpulan dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan hidup kita di bumi ini? Klik. Nah, saudara, jadi saudara, kekristenan itu adalah agama yang berbasis figur. Figur itu berbicara keteladanan. Keteladanan itu berbicara tentang hidup itu berdampak.
di mana ketaatan kepada ajarannya, ajaran Tuhan Yesus menjadi bukti iman Kristen yang hidup. Jadi saudara, pada waktu kita ikut Tuhan, kekristenan itu berbasis pada hidup makin seperti Kristus. Pada waktu hidup kita makin seperti Kristus, itu terjadi karena engkau dan saya hidup seturut dengan firman Tuhan. Klik. Nah, Filipi 3 ayat 10 sampai 11 berbunyi gini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, seluruh kesimpulan daripada kekristenan itu Paulus menyimpulkan di dalam satu ayat ini. Sehingga pada waktu kita lahir baru, kita percaya Tuhan Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus, setelah kita percaya Tuhan Yesus, oh Tuhan, aku mau Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Kita memproklamirkannya dengan namanya baptisan. Baptisan itu artinya kita berkata, aku mati bagi diriku dan aku hidup bagi Tuhan. Saudara, pada waktu hari Jumat lalu kita telah berbicara tentang kematian Kristus. Kematian Kristus itu membawa kita menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu saudara, Paulus bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, apapun dalam kehidupan kita ini, sebetulnya tujuan utama hidup Tuhan tempatkan saudara dan saya di bumi ini adalah untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Supaya apa? Dan saudara, kalau kita mengenal, maka kuasa Allah itu mengalir dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu saudara tidak ada dimanapun, di ajaran manapun. Hanya di ajaran Alkitab kita. Ada kebangkitan. Dan saudara, persekutuan dalam penderitaan. Jadi saudara, orang Kristen itu bukan dikenal karena mereka itu diberkati berlimpah-limpah dengan kekayaannya, enggak. Kekristenan itu dikenal karena mereka itu di dalam penderitaan mereka tetap mengucap syukur. Yang mengalami katakan amin. Nah, saudara, kekristenan itu berarti di dalam penderitaan mengucap syukur. Itu enggak masuk akal, di bumi ini enggak bisa gitu. Karena di bumi ini mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus segala sesuatu jadi lengkap. Nah, terus di mana aku menjadi serupa dengan Dia? Kan seringkali kita dikasih tahu, ayo kita hidup makin serupa seperti Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita makin serupa seperti Kristus. Nah, dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ini yang pertama, klik. Nah, ini adalah satu tujuan dalam seluruh kehidupan Paulus. Dia bukan membangun satu pelayanan. Saudara, Paulus ini terkenal pelayanannya di mana-mana sampai dia bilang, aku pergi ke tempat orang yang belum pernah ini. Saudara, itu enggak ada satu kebanggaan bagi dia. Itu bukan kebanggaan bagi dia, tapi itu kewajiban bagi dia. Tapi tujuannya satu, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, pelayanan bukan tujuannya. Sehingga dirinya itu bukan dikenal karena banyak membangun, saudara. Jemaat-jemaat di mana-mana dibangun, bukan. Dia mengatakan aku berjuang untuk itu. Untuk apa? Untuk mengejar pengenalan itu. Aku tidak menganggap bahwa aku sudah menemukannya. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, aku berjuang untuk itu. Aku melupakan segala yang di belakangku. Aku menetapkan tujuan dan aku berjuang untuk tujuan itu. Paulus memiliki satu ketetapan hati untuk
mengerti apa kebangkitan dan penderitaan Kristus. Karena itu, kebangkitan Kristus hari ini kita rayakan. Dan kematiannya adalah kunci iman Kristen. Jadi kunci iman Kristen itu adalah kebangkitan dan kematian Kristus. Jadi kalau satu saudara pengajaran yang tidak ada kebangkitan dan kematian, yang karena mengasihi kita dia mati dan bangkit. Kalau mati nggak bangkit saudara, ya banyak. Ayo kita lihat. Kenapa? Saudara, Yesus katakan, taruh dalam hidupmu. Paskah itu berarti kebangkitan Kristus itu adalah kunci iman orang Kristen. Ya saudara ya, kunci iman orang Kristen. Kenapa? Kita lihat, klik. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu saudara, apa yang Yesus janjikan selalu ditepati. Saudara tahu di Alkitab itu Tuhan banyak janji, 10 kali dia janji. Di dalam waktu kehidupannya 3,5 tahun saudara dia melayani itu, dia janji bahwa kalau dia mati dia akan bangkit lagi. Ya, dia mati, dia bangkit lagi. Salah satunya ini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 17, 22, 23. Saudara, pernyataan ini menunjukkan bahwa apa yang Yesus janjikan itu selalu ditepati. Selalu ditepati. Tidak ada orang di bumi ini saudara, mau nabi, rasul, sultan apapun saudara, nggak ada yang selalu janjinya itu ditepati. Hanya Yesus namanya. Oleh sebab itu saya bangga mempunyai Allah seperti Yesus namanya. Semua janjinya digenapi saudara. Kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, semua janji itu digenapi. Ada satu yang belum, bahwa dia akan datang kembali menjemput engkau dan saya yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara, sebagaimana kita hidup makin serupa seperti Kristus, kita ini banyak salah saudara. Kita mudah berjanji, tapi kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan saudara. Waduh saudara, saya hari ini bersuka cita karena Tuhan ada di tempat ini. Dan saya ketemu juga saudara dengan rekan-rekan jemaat ya. Ibu Mini yang puluhan tahun kita dulu ketemu lagi. Saudara sehat, kuat, diberkati. Nah ketemunya bukan hanya sendiri, tapi udah ketemu anak, mantu, cucu udah. Bentar lagi cicit. Nah saudara, jadi saudara kebahagiaan kita sebetulnya gini saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang dijanjikan bahwa dia akan datang. Dan kedatangannya itu disertai dengan satu cerita bahwa ada pertemuan di udara, ada pesta. Pertemuan itu sama kayak gitu saudara. Kalau hidup kita sungguh-sungguh benar, berteman benar saudara ya. Kalau kita berteman, saya jadi pendeta nggak benar gitu ya saudara. Saya percaya Bu Min nggak mau datang ke gereja ini. Karena kami berteman benar. Jadi, nah saudara hiduplah benar. Karena sebentar kita akan ketemu dengan Tuhan, nggak akan lama lagi. Ayo saudara, perbaiki janji kita. Kalau kita janji saudara, kita harus menepati, gitu ya. Harus menepati ya. Oke, terus klik. Nah yang kedua saudara, kebangkitan Kristus itu menunjukkan Yesus adalah penguasa sorga, kerajaan sorga dan bumi. Jadi saudara nggak main-main, dia penguasa sorga dan bumi. Bukan hanya penguasa bumi. Penguasa bumi aja kita berduyun-duyun untuk nyari jadi temannya kan ya. Apalagi penguasa sorga di bumi. Di mana ayatnya? Kita baca. Roma 1 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Dan 1, 2, 3. Dan
menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, Roh Allah itu membangkitkan dia dari orang mati. Nah, ini tandanya, saudara, sehingga dia menjadi anak Allah. Tidakkah engkau tahu, seringkali kita berbicara tentang Tuhan itu, dia Allah sejati 100%, dan dia juga Allah 100%. Dia manusia 100%, dia juga Allah 100%. Karena dia manusia bisa mati, tapi dia Allah, dia bisa mengambil kematian itu menjadi kehidupan. Jadi saudara, di dalam kita melihat ini, pada waktu saudara Yesus bangkit ini, maka kita tahu hanya dialah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Klik. Nah, Yesus mendekati mereka, Matius 28 ayat 18 dikatakan gini. Ini pasti tahu, ini karena amanat agung. Yesus mendekati mereka, mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Melalui apa? Ayo tes nih, tadi kita udah baca. Melalui apa? Dia mendapatkan kuasa di sorga dan di bumi melalui kematiannya. Nah, melalui kematiannya kuasa itu telah diberikan sehingga dia bilang pergi. Kuasa itu juga akan turun kepadamu dan kepadaku. Nah, saudara, kita punya kuasa sekarang. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit. Punya kuasa dalam hidup kita. Kalau kita punya kuasa untuk hal itu, maka dia katakan Roh Kuduslah yang apa? Memberi kekuatan kebangkitan itu. Roh Kudus, bukankah saudara dan saya dikatakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, kita tidak ada kuasa sorga maupun bumi. Yang ada apa? Yang ada kalau Roh Kudus nggak ada di dalam kita, yang ada roh kita atau roh setan. Berdua, roh kita kalau dikuasai Roh Kudus, maka kita akan hidup dengan penuh kuasa Allah. Tapi kalau roh kita sendiri yang menguasai, masih ingat hari Jumat lalu saya katakan hanya dua. Roh kebangkitan Yesus itu dalam kita atau roh setan. Kalau roh setan ada dalam kita, keselamatan kita tidak akan menemui keselamatan. Tapi kalau roh Allah ada dalam kita akan berjalan. Setiap hari saudara, relakan biarkan roh Allah dalam kita. Klik. Nah, oleh sebab itu saudara, Yesus bangkit, maka ada kehidupan setelah kematian. Ini yang saudara pegang. Kalau Yesus nggak bangkit, maka nggak ada harapan kita setelah mati ngapain, saudara. Tapi ketika Yesus bangkit, kita ada harapan. Coba kita baca. Yuk, 3, 2, 1. Karena 1, 2, 3. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Rasul 17. Nah, jadi saudara, pada waktu Yesus dibangkitkan itu ada satu pengharapan kita. Tadi kan WL udah bilang, saudara, ngutip firman Tuhan bilang, kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia hidup kita, sia-sia pelayanan kita, sia-sia percaya kita. Kenapa? Karena nggak ada kebangkitan. Tapi Yesus bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian, maka ada pengharapan. Ada pengharapan itu sehingga saya percaya jemaat Home Palem Galaksi di tempat ini, kita percaya satu hal, kita nggak takut mati.
Karena mati itu adalah awal permulaan untuk menuju hidup kekal. Kecuali kalau saudara bunuh diri, ya saudara hidup binasa. Tapi orang yang hidup dengan Tuhan, kalau Tuhan panggil dia, pasti saudara ada kebangkitan. Tidak ada yang lain saudara mengajarkan saudara satu hal kebangkitan ini. Hanya Yesus mengajarkan ada kebangkitan. Nah, klik lagi terus saudara. Yang keempat, saudara, kebangkitan Kristus itu bukan hanya memberikan kebangkitan bagi kita, tapi memungkinkan kita untuk hidup kudus. Saudara, dunia bilang kita nggak mungkin bisa hidup kudus. Ya apa ya? Itu sebabnya saudara, Tuhan itu tahu saudara dan saya itu nggak sempurna. Tapi dia memberi Roh Kudus di dalam kita. Supaya kita yang nggak sempurna itu menjadi berguna bagi kerajaan Allah. Dia mau membuat saudara itu nggak layak, saya nggak layak, kita nggak layak menghadapi dia. Karena dosa kita. Tapi Tuhan mau membuat kita yang gak layak itu menjadi orang yang berdampak bagi kerajaan Allah. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam kamu, bukan di luar kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuhmu. Apa yang dihidupkan? Bukan roh kita, tubuh kita ini artinya menguduskan kita, membuat kita hidup benar itu siapa? Roh Kudus itu yang membawa kita. Yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, bila Roh Kudus itu nggak ada dalam kita, saudara akan lihat tanda-tanda dalam hidupmu. Maka roh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran itu ada dalam hidupmu. Dan hidup kita tidak akan pernah hidup dalam kebenaran. Hidup kita dikuasai oleh keinginan kita. Kan dibilang ada 3 hal di bumi ini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu apa? Diri kita. Kalau diri kita menguasai kita, makanya saudara, kita akan menjadi orang yang kadang-kadang lebih dari Tuhan. Berhenti hari ini. Kita telah melihat tontonan tadi. Iblis selalu ingin membuat satu acara. Kalau langsung menyerang kita tahu. Tapi dia membuat satu pengalihan perhatian. Supaya tujuan kita tidak terfokus dengan Tuhan. Yang membuat kita fokus hanya satu. Apa? Roh Allah. Klik. Barang siapa yang berbuat jahat, dikatakan firman Tuhan, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya kita udah kudus belum? Belum. Tapi orang yang mau hidup kudus itu, dia terus, saudara, bukan berarti dia enggak ada kesalahan, enggak. Tapi dia terus mau memperbaiki dirinya setiap hari. Nah, oleh sebab itu saudara, kekudusan itu adalah pilihan. Klik. Kekudusan itu adalah pilihan. Kitalah yang memilih. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, atau kita mau hidup kurang benar di hadapan Tuhan. Nggak ada orang yang bisa. Nggak ada orang yang bisa, saudara, memberi kita. Hanya kita sendiri yang dapat.
menggantikan di dalam semuanya itu pilihan kita lah. Mana yang engkau pilih? Firman Tuhan bilang, orang yang jahat itu mesti bertobat kan harusnya. Biarlah kalau dia nggak mau bertobat, dia akan terus berbuat jahat. Saya percaya kita nggak mau gitu. Kita mau hidup benar hari ini. Karena apa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susan. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.